kalian berempat sudah boleh pergi. Wajah Panji Elam yang dibayangi amarah kini menjadi semakin tebal. Selama ini Panji Elam dibayang-bayangi rasa penasaran terhadap isi pembicaraan yang terjadi antara Kanuruan Gajah Enggon dan Prabu Maharaja. Kini kesempatan itu hilang pula karena Mahapatih Gajah Mada mengusir mereka. Akan tetapi Panji Elam, Pukapasa, Pukapat dan Pumenur tidak mungkin untuk menolaknya. Dengan bersungut-sungut mereka meninggalkan balai prajurit. Dengan ringkas, jelas dan rinci, tanpa ada satupun yang harus disembunyikan, Kanuruan Gajah Enggon menyampaikan laporannya. Maha Mantri Mukyara Krean Mahapatih Gajah Mada menyimak dengan cermat dan seksama. Gajah Mada mencerna laporan itu sambil melangkah mundar-mandir. Bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Gajah Mada. Bagian yang mana, Kakang? Balas Kanuruan Gajah Enggon. Apakah Sunda Galuh akan memenuhi permintaan dari Mojopahit? Balas Gajah Mada. Kanuruan Gajah Enggon tidak segera menjawabnya. Ia yakin Gajah Mada pasti akan melontarkan pertanyaan itu. Kanuruan Gajah Enggon yang telah menimbang dari banyak sudut dan telah bulat dengan jawabannya. Aku rasa Kakang tidak bisa memaksakan kehendak Kakang, kata Gajah Enggon. Gajah Mada kini segera mencuatkan alisnya. Mojopahit tidak bisa memaksa Sunda Galuh seperti Mojopahit menggilas Dompo di Sumbawa. Sunda Galuh lebih lemah daripada Dompo. Tetapi kelemahan Sunda Galuh itulah yang justru menjadi kekuatannya, lanjut Gajah Enggon. Gajah Mada kini menjadi semakin penasaran. Kakang akan berhadapan dengan banyak kerabat istana yang tidak mendukung rencana Kakang, berkata Gajah Enggon. Apakah menurut Kakang, Ibu Suri akan setuju menempatkan Sunda Galuh sebagai negara tetangga yang harus ditundukkan? Aku yakin Ibu Suri tidak akan setuju. Itu karena Ibu Suri ingin menempatkan Prabu Maharaja sebagai besan yang harus dihormati. Sejalan dengan Ibu Suri Sri Kitarya, Ibu Suri Dyahwiyat pun juga mustahil untuk setuju Kakang melebarkan Mojopahit dengan menyentuh Sunda Galuh. Para suami dari Ibu Suri pun juga pasti tidak akan setuju. Lebih-lebih sang Prabu. Apakah menurut Kakang, Prabu Hayam Wuruk mau menyetujui langkah yang akan Kakang ambil, yang nantinya pasti melukai hati calon istri dan juga calon mertuanya? Ucapan Kanuruan Gajah Enggon itu terdengar lugas, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, apalagi harus menjilat. Gajah Mada yang merenung amat dalam kini mendapati kenyataan betapa sangat masuk akal semua yang disampaikan oleh Kanuruan Gajah Enggon itu. Sunda Galuh menempati kedudukannya tersendiri, menyebabkan perlakuan terhadap Sunda Galuh tidak bisa seperti terhadap negara-negara di Bali. Jika aku boleh memilih, aku akan lebih senang sang Prabu tidak mengawini anak Raja Sunda itu. Perkawinan itu akan menyebabkan terhambatnya langkah-langkah yang harus diambil. Atau dipandang perlu, perempuan atau istri bagiku merupakan sebuah kelemahan yang harus dihindari. Gajah Enggon kini tertawa. Aku percaya, Kakang, karena kau yang berbicara. Namun, aku justru berharap jangan sampai hal itu terjadi pada sang Prabu. Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya Mojopahit jika sang Prabu tidak memiliki permaisuri, sehingga tidak memiliki keturunan.
siapa nanti yang akan diangkat untuk menjadi raja dalam menggantikan pendahulunya. Gajah Mada kini terbungkam. Lama ia terdiam karena terlalu banyak masalah yang harus ia timbang. Kau akan berangkat lagi ke Sunda Galuh bersama dengan para utusan yang akan dikirim untuk melamar, kata Gajah Mada. Ucapan Gajah Mada itu menyebabkan Gajah Enggon terkejut. Mojopahit memerlukan jawaban. Aku harus mendapat kepastian bahwa Sunda Galuh mau menyatu dengan Mojopahit. Dan itu tidak ada hubungannya dengan rencana perkawinan anak Raja Sunda dengan Prabu Hayam Wuruk. Anak Raja Sunda Galuh harus ditempatkan sebagai sebuah persembahan, ujar Gajah Mada. Kanuruan Gajah Enggon kini merasa dadanya menjadi sesak. Beri aku tugas lain, Kakang. Aku tidak bersedia, ucap Gajah Enggon. Jawaban itu menyebabkan Gajah Mada kaget. Tidak disangkanya Kanuruan Gajah Enggon akan menolak perintah yang ia berikan. Kakang, menurutku ada sebuah cara yang patut dilakukan untuk menyatukan negeri Sunda dan Jawa tanpa harus merendahkan martabat salah satu pihak. Bukankah perkawinan antara Prabu Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka dengan sendirinya akan menggabungkan Mojopahit dan Sunda? Kakang tidak boleh memperlakukan Sunda seperti memperlakukan negeri yang lain. Sunda tidak seperti negeri-negeri yang berserakan di Tanjung Pura. Sunda Galuh bukan negeri yang berserakan di tanah bercak. Sunda tidak bisa dan tidak boleh kau perlakukan seperti itu, Kakang, lanjut Gajah Enggon. Akan tetapi peringatan yang diberikan Kanuruan Gajah Enggon itu tidak mengubah sikap dan keyakinan dari Gajah Mada. Gajah Mada tetap bergeming. Untuk persatuan dan kesatuan Nusantara tidak ada tawar-menawar lagi. Jika sebuah negeri tidak bersedia untuk memenuhi imbauan, apa boleh buat, negeri itu harus digebuk. Kutawarkan sekali lagi untuk menemui Prabu Maharaja. Kalau Prabu Maharaja tidak juga menanggapi, Mojopahit akan memperlakukan Sunda Galuh sama dengan negeri-negeri yang lain, kata Gajah Mada. Gajah Enggon kini malah tersenyum. Apakah itu berarti Kakang akan melakukan lamaran dan perkawinan di satu sisi, kemudian penghancuran di sisi yang lain dalam waktu yang bersamaan? Tanya Gajah Enggon. Gajah Mada melangkah mondar-mandir. Sayang, Gajah Mada tidak melihat persoalan dengan keheningan mata hatinya. Kalau kau tidak bersedia, tidak apa-apa. Aku masih memiliki banyak pilihan untuk mengirim orang ke Sunda Galuh. Mapanji Elam pasti bisa bersikap lebih tegas daripada dirimu, balas Gajah Mada. Gajah Enggon kini merasa berada di simpang jalan. Tidak tercegah lagi rencana yang disampaikan Gajah Mada itu memberi sumbangsih atas kecemasan yang muncul dan juga mekar di hatinya. Dengan mengirim Mapanji Elam yang bersikap keras, bisa jadi rencana lamaran temanten pasti akan menjadi kacau. Jika perkawinan Prabu Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka sampai batal, sangat besar alasan yang dimiliki oleh Gajah Mada untuk mengerahkan armada lautnya ke Sunda Galuh. Negeri Sunda Galuh lebih mengedepankan hubungan damai dengan negara-negara tetangganya. Itulah sebabnya Sunda Galuh tidak memiliki prajurit yang kuat karena tidak merasa memerlukan prajurit. Sementara itu, bagi Mojopahit, melibas Sunda Galuh bagai suwe mijet woeng ranti. Bagaimana? Apakah aku harus mengirim Mapanji Elam? Tanya Gajah Mada sekali lagi. Gajah Enggon kini tersenyum. Senyum itu kini terasa sangat aneh. Jika niat Kakang adalah untuk menjaga lamaran yang sedang diajukan, silakan saja, Kakang. Aku tidak bisa menentang kata hatiku. Hati nuraniku mengatakan
tindakan itu tidak diperlukan. Aku yakin jika Prabu Hayam Wuruk telah mengawini Dyah Pitaloka, maka dengan sendirinya Sunda Galuh menyatu dengan Mojopahit. Lalu mengapa Kakang harus mengirim Panji Elam? Gajah Mada kini mondar-mandir maju mundur. Gajah Mada menyapu apapun melalui pandangan matanya, seolah melihat lautan luas dan pulau-pulau. Nyaris tidak ada lagi negara yang tersisa di bentangan Nusantara yang tidak tunduk dan menyatu dengan Mojopahit. Dari ujung barat tempat matahari tenggelam sampai ujung timur tempat matahari terbit, semua negara telah tunduk dan menggabungkan diri dengan Wilwatikta. Tetapi negeri Sunda yang berada sepulau dengan Mojopahit, Sunda yang ibarat berada di pekarangan rumah, justru belum menyatakan bergabung dengan Mojopahit. Setiap kali diajukan rencana menyerbu negeri Sunda, akan ada banyak tantangan dengan alasan antara lain leluhur Mojopahit sebagian berasal dari Sunda. Orang-orang Sunda seperti kerabat keluarga sendiri, dan Sunda juga ikut membantu mengirim pasukan saat menggempur negeri Bali. Terakhir, akan makin sulit mencari alasan untuk menggilas Sunda Galuh karena Prabu Hayam Wuruk berniat mengambil Sekar Kedaton Sunda Galuh sebagai permaisurinya. Sunda itu seperti bisul, kata hati Gajah Mada yang amat ingin memijat bisul itu sampai keluar nanahnya. Gajah Mada masih berada di balik prajurit meskipun akhirnya ia sendirian di tempat itu. Dengan duduk di kursi yang berukir yang dibuat khusus untuknya, Maha Mantri Mukia Gajah Mada sibuk merenungkan apa dan bagaimana pendapat dari Gajah Enggon. Dalam menjalankan roda kepemerintahan, boleh dikata Gajah Mada dan Rajasa Negara sudah satu hati. Namun Gajah Mada selalu saja menemui batu sandungan jika yang dibicarakan adalah keputusan macam apa yang akan diambil untuk menghadapi Sunda Galuh yang keras kepala. Apalagi kini Prabu Hayam Wuruk sedang kasmaran kepada Sekar Kedaton Istana Surawisesa itu. Sementara itu, di tempat yang lain, Bradabasu yang lebih mirip tempat sampah. Setidaknya itulah perumpamaan guyonan yang acap kali diucapkan setiap Kanuruan Gajah Enggon datang mengunjunginya. Sebagai teman sejak masih muda dan sama-sama berjuang bahu-membahu di pertengahan pemerintahan Srijaya Negara, Bradabasu selalu menampung semua keluh kesah yang ujungnya dengan ringan tangan ia akan ikut membantu memecahkan semua persoalan melalui tindakan langsung, tidak sekedar memberikan saran. Pun juga dengan kali ini, dengan seksama dan penuh perhatian, Bradabasu menempatkan diri mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gajah Enggon. Kanuruan Gajah Enggon makin merasa tidak nyaman dengan cara pandang dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Gajah Mada. Melihat tindakan sepihak yang akan dilakukan oleh Gajah Mada itu, Bradabasu juga layak ikut merasa cemas. "Bagaimana saranmu?" tanya Gajah Enggon. Bradabasu termangu. Dengan perlahan, ia kemudian menggeleng. "Kau biarkan Gajah Mada menunjuk Panji Elam. Itu sama halnya kau biarkan bencana terjadi di depan mata. Jika kau minta pendapatku, jangan biarkan hal itu terjadi, Kakang. Kembalilah ke Sunda Galuh untuk memuluskan niat suci dan mulia Sang Prabu dengan Sekar Kedaton. Kalau Kakang berangkat, aku juga akan ikut," ucap Bradabasu. Kanuruan Gajah Enggon menyaring dan mengunyah saran itu. Kembali menempuh perjalanan panjang ke Sunda Galuh boleh jadi merupakan pekerjaan yang menyebalkan. Namun membiarkan Gajah Mada mengirim para Arya dengan menumpang rombongan orang yang membawa mandat dan segala kelengkapan adat untuk meminang Sekar Kedaton juga pasti akan menjadi sebuah bahaya. Apalagi jika sampai Gajah Mada dengan mimpi-mimpinya dan tujuannya
sampai mengagalkan rencana lamaran itu. Kau akan ikut? Tanya Gajah Enggon. Ya, sambil aku berupaya untuk menemukan jejak anakku. Aku berharap petunjuk yang aku peroleh itu benar. Gajah Enggon kini merasa aneh. Petunjuk? Prada Basu mengangguk. Petunjuk dari siapa? Dari seseorang, Kakang. Kali ini aku percaya. Aku merasa arahnya adalah benar-benar ke arah barat, jawab Prada Basu. Gajah Enggon kini hendak tertawa, tetapi diurungkannya niat itu. Namun Prada Basu segera tanggap bahasa wajah dari sahabatnya itu. Memang terasa aneh dan sulit untuk dipercaya. Aku tidak pergi mendatangi bocah yang memberiku arahan itu. Namun, justru bocah itu yang mendatangiku. Lanjut Prada Basu. Gajah Enggon kini bertambah keheranan. Bocah? Ya. Bagaimana kau bisa percaya pada seorang bocah? Tanya Gajah Enggon. Agak sulit untuk menjelaskannya, Kakang. Tetapi, bocah itu mampu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ketika diminta memejamkan mata dengan tangan yang membentang seperti elang, aku menurut saja. Aku diminta menirukan membaca mantra-mantra yang aneh yang dibisikkan ke telingaku. Itulah saat yang seumur-umur aku baru mengalaminya dan tidak pernah aku lupakan. Aku terhuyung-huyung jatuh karena kemudian kehilangan sebagian kesadaranku. Aku merasa melesat amat cepat, menembus batas ruang dan waktu. Kemudian tiba-tiba aku terhempas di tempat yang lain. Tempat yang tidak aku kenali sama sekali. Hanya sekejap saja apa yang kualami. Lalu, aku kemudian kembali tersadar. Prada Basu menuturkan pengalamannya. Gajah Enggon memandang dengan heran. Selama ini, ia percaya kepada Prada Basu, percaya pada pengalaman apapun yang dialaminya. Namun, pengalaman aneh macam yang diceritakan itu baru kali ini Prada Basu membagikannya. Menurut bocah yang aneh itu, yang perginya seperti menghilang. Apa yang aku lihat melalui cara yang luar biasa itu sebenarnya adalah apa yang dilihat oleh Prajaka. Lanjut Prada Basu. Halaman rumah Prada Basu yang asri karena banyak tanaman itu pun kini menjadi terasa hening. Dua sahabat yang akrab itu kemudian terseret ke dalam lamunan masing-masing. Selama ini Prada Basu mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang dalam keseharian mengakrabinya. Sebagian besar ruang rasa penasarannya dipenuhi oleh pertanyaan, di mana keberadaan sang Prajaka, dan itulah pertanyaan terbesar yang ingin diketahui bagaimana jawabannya. Apakah orang itu masih sering ke sini? Tiba-tiba Gajah Enggon membelokkan pertanyaan. Mendengar hal itu, Prada Basu kemudian menoleh. Siapa? Orang itu yang memanggilmu Adimas, jawab Gajah Enggon. Prada Basu seketika tersenyum dan berbalik. Semua pohon kelapa diperhatikan, tetapi tetangga yang punya kegesian memanjat pohon kelapa yang bernama Kisantan Banjir itu tidak kelihatan batang hidungnya. Sudah 2 hari ini aku tidak melihatnya. Mungkin Kisantan Banjir sedang sakit, balas Prada Basu. Mestinya kau menengoknya. Siapa tahu ia benar-benar sakit, kata Gajah Enggon. Prada Basu kini agak mengerutkan keningnya. Prada Basu berpikir jangan-jangan memang Kisantan Banjir sedang sakit. Akan aku sempatkan untuk menengok orang itu, kata Prada Basu. Sekalian kau bawakan obatnya. Aku tahu obat yang manjur untuk orang yang amat luwes dalam memanggilmu Adimas itu.
ujar Gajah Enggon. Prada Basu menoleh sambil agak mengernyitkan mata. Apa obatnya kalau ia benar sakit? Datangi dan kemudian panggil dia Kakang Mas, balas Gajah Enggon. Prada Basu nyaris tersedak. Senyumnya kini berubah menjadi tawa yang berderai. Ada banyak hal yang kemudian dibicarakan oleh dua orang mantan anggota pasukan khusus Bayangkara itu. Akan tetapi sampai sejauh itu Prada Basu sama sekali tidak menyinggung persoalan yang dibawa anaknya soal kemungkinan Dyah Pitaloka yang diharapkan menjadi pendamping Prabu Hayam Wuruk itu ternyata menjalin hubungan asmara dengan orang lain. Ia telah berniat untuk menelisik sendiri hal itu dan juga merahasiakannya dari siapapun. Beberapa waktu kemudian, rombongan dalam kapal besar itu menyimak dengan cermat apa yang diucapkan oleh Brahmana Semaranatha. Laksamana Nala yang mendapat tugas untuk mengawal perjalanan lamaran ke Sunda Galuh menyimak dengan penuh minat. Duduk di sebelahnya juga ikut mendengarkan dengan penuh perhatian Sang Dharma Diaksa Kaso Gatandang Acarya Natindra. Natindra memperhatikan semua ucapan sejawatnya itu sambil memperhatikan lautan yang tanpa tepi. Dalam rombongan itu ada pula Kanuruan Gajah Enggon yang terselip pula seorang laki-laki yang tidak menarik perhatian siapapun. Tidak banyak pula orang yang mengenalinya. Laksamana Nala juga tidak mengenali orang itu. Orang itu pendiam dan cenderung menyendiri. Namun sebenarnya ia selalu mengikuti apa saja yang dibicarakan oleh orang-orang di sekitarnya. Prada Basulah orang itu. Prada Basu memperhatikan wajah Mapanji Elam yang rupanya juga ikut kembali menuju ke Sunda. Tidak hanya Mapanji Elam, Sang Arya Wangsa Prana Bumenur ikut pula. Pukapasa dan Pukapat yang sebelumnya ikut ke Sunda kini tak terlihat di rombongan itu. Dengan penuh perhatian, Prada Basu memperhatikan wajah kedua orang itu dan mencermati apa pembicaraan yang terjadi di antara mereka. Sementara itu, Kanuruan Gajah Enggon tidak tahu apakah Mapanji Elam dan Arya Wangsa Prana Bumenur ikut ke Sunda Galuh atas prakarsanya sendiri atau karena tugas yang diembannya dari Mahapati Gajah Mada. Kapal yang dipergunakan untuk mengantar rombongan pelamar menuju Sunda Galuh itu adalah kapal paling besar yang dimiliki oleh Mojopahit. Dari kapal terbesar itu pula lah Laksamana Nala mengendalikan ratusan kapal lain yang kini sepenuhnya berada di genggaman kekuasaannya. Separuh kekuatan armada semula berada di tangan seorang tumenung muda yang bernama Jalasena atau Jalasenastri. Tumenggung Jalasenastri yang telah dipanggil pulang kini mendapat penugasan baru untuk memimpin sebuah pasukan sandi laut yang dipusatkan di Dharmasraya dalam rangka memimpin pengintaian kekuatan musuh dari daratan Tartar. Dengan demikian, kekuatan armada yang semula ada dua, yaitu armada barat dan armada timur, kini digabung dalam satu kendali. Semua berada di tangan Laksamana Nala. Atas kehendak dan prakarsa Laksamana Nala, di beberapa tempat kemudian dibangun pelabuhan untuk mempermudah pergerakan ketika diperlukan dukungan atas kebutuhan kapal. Sedemikian penting acara melamar gadis Sekar Kedaton Sunda Galuh itu, sehingga harus mendapat jaminan tidak ada gangguan dalam bentuk apapun. Laksamana Nala juga bertanggung jawab memberikan pengawalan dalam jumlah yang cukup agar rombongan itu selamat sampai di tujuannya. Kerabat istana juga tidak main-main dalam menjaga martabatnya. Tergambar itu dari benda-benda perlengkapan lamaran yang dibawa oleh rombongan pelamar dengan dimasukkan ke dalam tandu khusus. Seorang prajurit yang mengawal secara khusus semua harta Paningset itu telah sampai pada simpulan bahwa di sepanjang zaman tidak akan pernah ada acara lamaran dengan seserahan sebanyak itu dan dengan nilai yang sebesar itu. Perjalanan laut berakhir di pelabuhan Losari. Kemudian
dilanjutkan dengan perjalanan darat lurus ke arah selatan. Dibutuhkan waktu beberapa hari untuk kemudian sampai ke tujuan karena mereka harus melintasi hutan. Para prajurit yang ditugasi memberi jaminan atas keamanan perjalanan itu benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Mereka tidak hanya selalu siaga jika perjalanan itu mengalami gangguan, tetapi mereka juga ikut membantu membawa semua benda paningset. Sebagian tanda tali asih itu tidak merepotkan dan bisa diletakkan dalam kereta kuda yang dibawa secara langsung dari Mojopahit. Namun sebagian yang lain diletakkan dalam sebuah tandu. Itulah sebabnya perjalanan darat menjadi agak tersendat. Laksamana Nala ternyata tidak mau duduk manis menunggu di kapalnya. Pimpinan armada laut itu kemudian memutuskan untuk mengawal langsung perjalanan sampai ke istana Surawisesa. Butuh waktu beberapa hari untuk kemudian bisa sampai mencapai Kawali jika dihitung dari Losari. Akan tetapi jarak yang jauh itu makin lama semakin mendekat, dan ketika memasuki batas kota raja, beberapa orang yang menjalankan tugas melamar Sekar Kedaton Surawisesa itu merasakan benar apa yang telah dikatakan oleh Brahmana Smaranata. Jodoh memang susah untuk ditebak ya. Siapa sangka calon istri Sang Prabu berasal dari tempat yang sedemikian jauh, berkata kini salah seorang prajurit yang bertubuh kurus tinggi. Prajurit yang berada di sebelahnya yang berbadan agak gemuk ini tertawa. Berbeda dengan jodohku. Gara-gara aku makan tidak menggunakan piring, tetapi menggunakan cobek, aku jadi dapat jodoh tetanggaku sendiri, tetangga sebelah rumahku. Terlalu mudah bagiku untuk bisa menebak siapa calon istriku. Tidak seperti menebak calon istri raja. Prajurit pertama kini mengerutkan kening. Jadi istrimu itu adalah tetanggamu sendiri? Tanya prajurit yang bertubuh kurus itu. Ya. Apa enaknya mengawini tetangga sendiri? Tetangga dekat lagi, ucap prajurit yang bertubuh kurus itu lagi. Prajurit yang beristri tetangga sendiri itu kemudian tertawa. Namun ia kemudian bergegas menutup mulutnya karena tiba-tiba Kanuruan Gajah Enggon menoleh kepadanya. Prajurit berpangkat rendah itu kemudian tambah kebingungan ketika Kanuruan Gajah Enggon mendekatkan kudanya. Apa yang kalian bicarakan? Tanya Gajah Enggon sambil memacu kudanya dengan pelan. Prajurit beristri tetangga itu kemudian gugup dalam menghadapi pertanyaan yang tidak terduga itu. Ia membandingkan dirinya dengan Sang Prabu, Gusti Kanuruan. Ia menemukan jodohnya tidak jauh-jauh, hanya tetangganya sendiri yang bersebelahan rumah, kata prajurit yang bertubuh kurus. Sementara jodoh Gusti Prabu jauh sekali. Brahmana Smaranata benar. Betapa jodoh memang sulit untuk ditebak. Bagaimana menurut Gusti Kanuruan? Kanuruan Gajah Enggon terdiam karena mendadak ia teringat pada perjodohannya sendiri. Benar bahwa jodoh memang sangat sulit untuk ditebak. Perkawinannya dengan Rahi Sunelo yang kini dikaruniai seorang anak bahkan adalah merupakan sebuah perjodohan yang paling aneh. Di samping seperti tanpa direncanakan, sebenarnya mendiang Ibu Suri Gayatri ikut campur dalam merancang perjodohan itu. Kanuruan Gajah Enggon tidak menjawab pertanyaan itu. Yang dilakukannya kini justru malah tertawa. Gajah Enggon merasa tidak ada perkawinan yang lucu. Bagaimanapun rangkaian itu terjadi, kecuali perkawinan yang dialaminya direstui oleh Kiai Pawagal, juga direstui oleh Ibu Suri Gayatri. Perkawinannya itu terasa indah dan langgeng hingga sekarang. Kedatangan rombongan tamu dari Mojopahit yang kali ini jumlahnya lebih besar dan membawa berbagai hadiah yang secara adat istiadat jelas menyiratkan apa makna serta tujuannya itu disambut tuan rumah yang segera menyesuaikan diri pula. Para tamu itu tidak langsung diterima sang raja.
Namun mereka diberi kesempatan untuk mandi terlebih dulu. Kesempatan itu digunakan oleh para tamu dari Mojopahit untuk berpakaian secara adat. Ketika kesempatan untuk bertemu Prabu Maharaja itu kemudian datang, Patih Maduratna segera menyiapkan diri. Hamba Sang Prabu Maharaja, sebagaimana keputusan yang telah disepakati bersama antara hamba atas nama Prabu Hayam Wuruk dan tuanku Prabu Maharaja. Dengan ini, hamba menyampaikan bahwa raja kami, Sri Rajasa Negara, telah menjatuhkan pilihan kepada Sekar Kedaton Surawisesa. Selanjutnya, hamba atas nama Prabu Hayam Wuruk ingin mendapatkan jawaban apakah lamaran ini diterima. Selanjutnya, Patih Maduratna menyampaikan apa keperluan tamu-tamu dari Mojopahit itu. Semua tamu dari Mojopahit itu menyimak. Laksamana Nala yang duduk di sebelah kanan Patih Maduratna dan Kanuruan Gajah Inggon di sebelah kiri siap untuk mendengar jawaban dari Raja Sunda. Prabu Maharaja Linggabwana tersenyum menebar wibawa. Prabu Maharaja akan menjawab ucapan dari Patih Maduratna itu, akan tetapi pandangan matanya kemudian jatuh kepada dua orang yang berpakaian berbeda di antara para tamu. Melihat ada seorang Brahmana dan seorang pemuka agama Buddha, Prabu Maharaja Linggabwana sedikit menekuk tubuh untuk memberikan penghormatannya. Brahmana Smaranata dan Dharma Dyaksa Kasogatan membalas penghormatan itu dengan cara yang sama. Sebelum aku menjawab apa yang diucapkan oleh Patih Maduratna, bolehkah aku mengetahui sedang berhadapan dengan Bobo Brahmana siapa? Tanya Prabu Maharaja. Brahmana Smaranata kini tersenyum sejuk menebar kedamaian. Aku Brahmana Smaranata, datang dari Bali Sang Prabu. Aku sedang berada di Mojopahit bersamaan dengan adanya kunjungan ini. Maka kemudian aku sempatkan untuk ikut. Aku merasa senang karena bisa melihat keagungan dan kedamaian negeri Sunda Galuh yang memiliki jenis gamelan dengan suara yang indah, yang mampu menjelaskan seperti apa suasana pedesaan itu. Salamku Sang Prabu. Brahmana Smaranata kini memperkenalkan diri. Prabu Maharaja mengangguk dan kembali memberikan penghormatannya. Mohon Bobo Brahmana Smaranata berkenan mendoakan semoga Sunda Galuh selalu berada dalam kedamaian. Lanjut Sang Prabu Maharaja. Brahmana Smaranata kini mengangguk. Perhatian Sang Prabu kemudian beralih pada Dharma Dyaksa Kasogatan. Jika tidak salah menebak, apakah aku berhadapan dengan Dharma Dyaksa Kasogatan Samanaka Kanaka Muni? Tanya Prabu Maharaja. Dharma Dyaksa Kasogatan Dang Acarya Nadendra kemudian tersenyum. Aku terharu Prabu Maharaja mengenal namaku. Izinkan aku memperkenalkan diri Sang Prabu. Aku adalah Nadendra. Benar, aku memang Dharma Dyaksa Kasogatan. Kuwarisi jabatan itu dari ramaku. Salam Sang Prabu, balas Nadendra. Sang Prabu Maharaja itu mengangguk lalu mengalihkan perhatiannya kepada Patih Maduratna. Kisanak Patih Maduratna, karena lamaran untuk berkeluarga itu menyangkut Dyah Pitaloka, ia yang akan menjalaninya, maka aku minta waktu untuk menanyainya. Jawaban itu sudah diduga dan amat dimaklumi karena memang demikianlah tata cara yang benar dalam menerima lamaran. Selama Prabu Maharaja Linggabwana meninggalkan Balirung untuk berbicara dengan anak dan kerabat keluarga, kepada para tamu disuguhkan hidangan yang mengalir tanpa henti, dilengkapi pula dengan alunan musik angklung dengan dengung yang indah. Alat-alat musik itu
dimainkan Panayakan yang benar-benar prigel. Para juru kawi yang mendendangkan lagu-lagu itu juga nampak belia dan cantik, namun memiliki suara yang benar-benar merdu. Agak menyendiri, Panji Elam dan Arya Wangsa Pranapu Menur menikmati hidangan yang disajikan. Di belakangnya, Bradabasu berdiri membelakangi sambil memperhatikan lapangan istana yang ditata dengan indah. Apa yang akan kita lakukan? Berbisik kini Panji Elam. Kita harus mendapatkan kesempatan berbicara dengan Sang Prabu. Kita harus mengupayakan agar rencana perkawinan ini gagal, jawab Arya Wangsa Pranapu Menur. Kita perlu memilih orang untuk menyampaikan permohonan berbicara dengan sang raja, balas Panji Elam. Pandangan mata Panji Elam kini mencari sosok orang Sunda yang mungkin bisa dimintai bantuan untuk menyampaikan pesan itu. Pandangan itu kemudian jatuh ke wajah Tumenggung Larang Agung. Bagai bersepakat, Arya Wangsa Pranapu Menur juga memperhatikan wajah Tumenggung Larang Agung.